你可唔可以解釋俾我呢啲係咩意思啊？紅色嗰啲，好啊，紅色嗰啲係咩意思？有嗱呢個咧紅色嘅咧就係佢自己嘅有問題嘅，佢自己可能係有肺炎啊，或感染者哦啊。第二咧有可能佢係嗰個重區嘅地方啲人或者去嗰個地方。哦，可以好似係印度嗰啲地方係冇錯有病毒嗰啲位置嗰啲係咪啊？冇錯冇錯。哦，明白明白明白。跟住咧，佢呢個時間咧就係14日之間，14日係14日之間去過呢個地方，跟住咧就佢轉碼就轉紅色嘅。係呢個咧唔係佢自己想路失嘅，但係咧佢有呢個行程啊嘛，有呢個行程，跟住明白佢就過唔到噶啦。呢個咧就要受控制，跟住咧就有衛生局啊，啲人隔離14日。係要跟住咧就要做唔覺得知檢查啊咩嘅。唔覺得知今日我聽到喺新聞嗰度咧，有一係食飯嗰啲地方餐廳係咪啊？有啲紅色嗰啲琴日手勢全部一琴日一個餐廳係咪啊？嗰個勞工嚟嘅，哦跟住咧係佢同嗰個廣州嗰個確診嗰個咧係同一個同一個車同一架車做嗰個車，跟住咧同佢有就好似我哋兩個咁樣咁近。哦，咁樣都係發現可以收到㗎呢啲，收得到啊！咁犀利啊！係啊。哦，咁個黃色嘅係咩嚟㗎？黃色咧就係佢係一班嘅接觸者，同呢個如果話有一個感染者係確診嘅，佢同佢去同一個地方，哦，去同一個地方，跟住咧就佢自己有可能係發熱啊、咳啊，有啲唔適，跟住咧就有可能係咁樣就轉為紅色。咁紅色要觀察，唔需要隔離嘅。哦，明白。佢自己要自我隔離。哦，明白。仲安全啲過紅色係嘛？冇錯。咁最緊要嘅就係紅色嗰啲，綠色就係冇問題㗎啦。係啦。好，唔該晒。Selamat siang kakak, selamat pagi ya, yang benar. Saya mau kasih tahu tadi ya, karena adanya kejadian kemarin ya, adanya kejadian itu di Taipei ya, di negara Makau. Ada yang di dalam rumah makan ya, itu semuanya dibawa semuanya. Kenapa? Karena saya sengaja buat ini, kalau orang sini ya mereka paham betul ada apanya. Tapi kebanyakan orang negara kita terlalu atau negara lain juga ya, terlalu parno bisa dibilang kayak gitu ya. Memang sih corona itu sangat benar-benar mengerikan sekali ya. Tapi kalau di sini kemarin banyak yang ngomong, di kos-kosan saya pun banyak yang ngomong ini nanti pasti akan di lockdown lagi, maka gimana nggak boleh kerja lagi atau kayak gitu ya. Sebetulnya sih kita masih tetap kerja. Nah kemarin itu kenapa ada orang di restoran itu yang dibawa, sekarang lagi diperiksa dalam pemeriksaan 14 hari itu kalau dibilang kalau di sini sabseyat kali sabseyat, maksudnya dia dalam masa pemeriksaan tentang corona ini 14 hari gitu, diisolasi lah kayak gitu kalau di tempat kita ya. Nah ini kenapa saya tetap tunjukkan di sini, saya nggak kasih muka saya ya, karena ini kalau di sini biasa diomongin QR ya di sini ya. QR ini Makau ya, Makau kesehatan Makau kayak gini. Di Cina, kalau di Hongkong saya belum bisa ngomong ya, karena saya juga belum tanya yang jelas ya. Cina
Makau semuanya pakai kayak gini. Nah, di sini ada merah ya, saya tunjukkan ini merah. Pertama merah. Kenapa kemarin di restoran itu di bawah? Karena salah satu orangnya yang di dalam, sekarang kan di restoran-restoran semua pakai ini. Mau ke restoran mau makan juga pakai ini, orang tua pun juga pakai ini. Banyak sekali orang tua yang maksudnya udah lansi. Mereka bukan bener-bener tua apa kan, mereka kan kalau orang sini kan suka makan ya pagi yamja itu, kalau yamja itu makan pagi sarapan kayak gitu ya. Itu kalau mau ke makan tempat makan semuanya pakai kayak gini, pakai HP. Ada juga yang nggak pakai HP itu, tapi kebanyakan sekarang diharuskan pakai ini. Nggak tahu ya, ada sih yang nggak bisa, itu pun bisa pakai KTP ya, kita tanda tangan, maksudnya namanya siapa pakai KTP, tapi lebih negara sini lebih mengutamakan pakai QR ini. Karena apa? Inilah gunanya sangat sangat penting sekali. Karena kemarin itu karena dia makan ya, itu punya dia itu ada warnanya merah seperti ini. Nah, warnanya merah gini. Ini tandanya dia ada masalah. Dia itu ada masalah. Nah, bukan bilang dia ada 100% ada corona, enggak ya. Pemerintahan di sini tidak bisa langsung nggak bisa langsung ngomong seperti itu, karena ini sangat-sangatlah penting. Karena isu kalau langsung kayak gitu namanya kan isu itu hoax, itu nggak boleh. Harus diperiksa dulu 14 hari, nanti hasilnya seperti apa akan diumumkan di berita ya. Nah, dia itu kemarin satu base sama orang yang dari daerah yang terkena wabah ini, musibah virus ini ya, virus corona ini. Dia dari Guangzhou. Itu dia satu base saja sama orang itu, duduknya itu bersebelahan. Hati-hati ya kayak gitu. Dia itu duduknya bersebelahan. Itu saja langsung terdeteksi. QR-nya muncul warna merah, langsung satu restoran dibawa semua. Pisah kayak gitu. satu kotak katanya. Tadi yang ngomong sama aku tadi kan security-nya University of Macau ya, security-nya UM, sekolahan tempat kuliah yang paling besar di Macau ya. Kenapa saya kemarin sih saya nggak upload video, karena ya itu saya pribadi, saya sama teman kos saya masih bergabung, karena teman kita dari Hong Kong ya, dulu kan kita kerja di Hong Kong ya, dia 13 tahun, dia izin pulang cuti saja, dia kena demam 4 hari, tiba-tiba meninggal begitu saja, meninggalkan kita kembali di sisi Allah. Moga saya minta doanya buat teman saya, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya dan diampuni segala dosa-dosanya, entah itu sengaja atau enggak, dari dosa yang terbesar sampai terkecil sekalipun, moga-moga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemarin saya sama teman saya pengen upload sesuatu tapi masih gagal saja karena pikiran kita pecah. Sampai saat ini, sampai detik ini kita belum percaya kalau teman kita sudah benar-benar kembali di sisi Allah ya. Kembali lagi ke sini ya Kak. Jadi di sini itu ibarat kata kakak ya naik bis yang ada di Macau ya. Kakak nggak tahu di sebelah kakak itu orangnya itu dari Cina, Guangzhou kayak gitu. Dia duduk sebelah sama kakak. Nah, kakak kan kalau di tempat bis lain, saya nggak tahu ya. Kalau kita di bis di Amara situ, terminal Amara ya, mau ke University of Macau, kita naik 7173, kita harus pakai QR baru boleh masuk, karena kita mau masuk ke wilayah sekolahan terbesar kayak gitu, di tempatnya benar-benar tempat kuliahan kayak gitu ya. Jadi harus safety kayak gitu. Jadi ini kalau merah dia harus ada masalahnya seperti itu, tapi belum pasti 100% dia kena COVID ya, 19 ya, kena corona ya. Dia harus
diisolasi 14 hari. Nah ini sekarang kuning. Kalau kuning ini juga sama sih, hampir sama. Kadang kita juga dekatan aja udah nyampe kuning. Atau satu lagi, tapi ini kuning nggak perlu diisolasi 14 hari kalau kuning. Terus ada lagi ya, kita kan pakai QR kayak gini, ada data kita, maksudnya nama kita, nomor paspor kita ya. Sekali aja kita masuk pakai data itu, sekali aja waktu pertama kali bener-bener waktu ada corona tuh. Sekarang terus alamatnya itu addressnya boleh ditulis Makau, begitu saja dia otomatis akan nulis di tempat dimana kita lokasinya sekarang berada kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu daerah kita nanti bisa terdeteksi sama pemerintahan sini. Itulah kenapa sampai saat ini tidak ada corona di Makau, karena pemerintahannya disiplinnya benar-benar luar biasa. Ini perlu dicontoh ya. Bukannya saya selalu mengunggul-unggulkan negara Makau, bukan. Kedisiplinan itu sangatlah penting buat kita semua dalam bentuk apapun juga itu ya. Karena kedisiplinannya orang Makau, terutama dari pemerintahannya memang sudah dilakukan sedisiplin itu, kita mau nggak mau harus melakukan kayak gitu ya. Dan satu lagi yang saya harus mau katakan ya, kedisiplinan akan membuahkan hasil yang begitu sangat sempurna jika itu benar-benar dilakukan seluruhnya. Sekarang pemerintahannya disiplin, warganya tidak disiplin, maka pasti ada itu yang terkena corona ya. Seperti contohnya di negara kita saja sendiri ya. Sudah dibilang ada corona, sekolahan libur, tinggallah di rumah. Masa malah main di pantai rame-rame. Ya udah. Seperti itu. Kalau di sini nggak boleh. Kamu mau main ke pantai boleh, tapi pakai itu masker. Boleh masuk ke tempat mau beli apa itu harus ada satpamnya, diperiksa itu namanya suhu badannya, harus ada QR-nya. Jadi pemerintahan itu bisa memantau semua rakyatnya yang ada di sini, entah itu dari negara mana saja yang kerja di Makau di sini atau sekolah di sini atau benar-benar warga asli di sini, seperti itu. Ya seperti ini saja saya yang mau saya sampaikan karena kemarin itu benar-benar banyak teman saya yang satu kos itu ya nggak banyak, nggak semuanya, cuman adalah ya yang takut. Terima kasih ya Kak ya, sampai saat ini masih mendukung saya, masih mensupport saya. Tolong jika ada komen sebanyak-banyaknya, ada pertanyaan apa tanyakan di kolom komentar situ ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.